Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kayaknya masih kurang semangat, Kak. Iya nih, Kak. Ayo kita ulang sekali lagi. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Rawalumbu. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Kak Mitra Boru Sitomorang sebagai pembawa firman, ada Amang Penatua T. Simatupang sebagai liturgis, ada Abang Anjasari Tonang sebagai doa firman, ada Bang Yosua Utagalung sebagai pembawa persembahan, dan ada Kak Grace Panjaitan sebagai pemain musik, dan juga ada Kak In Sinaga, Kak Windy Sinaga, dan juga Erika Boru Sitorus yang akan membawa sebagai pemimpin pujian. Ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. Mari bangkit berdiri. Ayo Kak Grace. Ikutin gerakannya ya. Mari bertepuk tangan. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal kepada kami, supaya kami dilepaskan dari kuasa iblis, dosa dan maut. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu, agar kami tidak goyah tatkala menghadapi cobaan dan penderitaan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal, agar bersamamu, umat-Mu di segala abad dan tempat, kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang nabi besar. Nah, nabinya ini membuat kapal yang besar sekali. Nah, penasaran gak? Penasaran? Nah, benar, dia adalah Nabi Nuh. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini adalah Nabi Nuh. Semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Nabi Nuh. Ayo Kak Grace, mari bertepuk tangan. Masuk dalam bahtera, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita ulangi lagunya sekali lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang sama. Kita akan nyanyikan lagu Jangan Lelah sambil bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangi lagunya sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan
Minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Taurat yang pertama. Adik-adik masih ingat gak? Hukum Taurat yang pertama itu isinya adalah Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang hukum Taurat yang kedua, yang isinya adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembahnya. Nah, kita ulang lagi ya. Adik-adik ikutin semua gerakan kakak sekolah minggunya di rumah ya. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembahnya. Nah, bagus adik-adik. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang hukum Taurat yang ketiga. Sebelum memulai memasuki firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Ayo Kak Grace. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa, doa yang dipimpin oleh Abang Anjas. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah online sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Sebentar kami juga ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan ketulusan hati, kefokusan hati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga meminta bantuan ya Tuhan untuk bisa melaksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan kami yang melayani di minggu ini Tuhan. Kiranya pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Mitra di dalam ibadah sekolah Minggu GKPI Resort Khusus Rawalumbu. Hari ini Kak Mitra itu tidak sendiri loh. Lagi-lagi Kak Mitra bawa temen. Nah, temennya Kak Mitra dia ngumpet lagi nih. Yuk biar kita semangat mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil yuk temennya Kak Mitra. Oh iya, kalian masih ingat nggak namanya temannya Kak Mitra? Ayo, minggu lalu yang mendengarkan firman Tuhan lewat video yang udah di-share kakak sekolah minggu siapa? Ayo, siapa ya namanya? Ayo. Aduh, kalau kalian lupa kita nggak panggil nih namanya temannya Kak Mitra. Oh iya, namanya Cindy. Yuk kita panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Cindy, Cindy, di mana ya kamu? Cindy. Halo Kak Mitra, aku di sini. Hai Sin, kamu dari mana? Kamu kenapa sih kalau datang harus ngumpet-ngumpet dulu? Soalnya Kak Mitra, aku mau buat
kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu itu penasaran sama diriku. Aku kan teman Kak Mitra yang paling lucu. Sin, kamu tahu nggak hari ini kita mau bercerita tentang apa? Apa tuh? Aku penasaran banget. Kita hari ini mau cerita tentang Bahtera. Kayaknya aku tahu deh itu nabi siapa. Ayo tebak itu nabi siapa? Iya itu Nabi Nuh. Aku tahu itu Nabi Nuh. Betul nggak Kak? Betul. Kita hari ini mau menceritakan tentang Nabi Nuh. Wah enak sekali ya. Terus gimana ceritanya Kak? Nah gini Sin, gini. Kamu kalau mau dengerin cerita aku dan kalau kalian adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan, kalian harus fokus. Boleh pegang HP, tapi tidak boleh buka aplikasi lain ya. Fokus untuk nonton video ini. Karena video ini akan menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak Nabi Nuh? Ceritanya Nabi Nuh. Mungkin kalian itu bukan pertama kali mendengar. Iya Kak, aku tuh udah sering banget dengarnya. Dia itu nabi yang taat dan setia sama Tuhan. Benar Cindy, dia itu nabi yang taat dan setia sama Tuhan. Loh kan aku betul. Aku senang. Nah, kamu tahu nggak? Dia itu bikin bahtera yang besar sekali. Tahu nggak kamu? Panjangnya aja 300 hasta. Tingginya itu 330 hasta dan lebarnya 50 hasta. Kebayang nggak sih Sin? Itu bahteranya besar banget. Iya ya, aku mikir ya, berarti itu bisa nampung banyak orang ya. Betul Sin, jadi yang ditampung itu bukan hanya anak-anaknya Nabi Nuh dan keluarganya. Itu yang dimasukkan ke dalam bahtera itu ada sekitar tak terhitung banyak sekali gitu. Oh iya ya, luar biasa banget. Tapi Kak Mitra, sebenarnya Tuhan menyuruh Nabi Nuh buat bahtera itu buat apa sih? Nah itu dia Sin. Kita kan udah sering dengar cerita ya tentang Nabi Nuh yang membuat bahtera besar sekali. Nah, Tuhan itu menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan hewan-hewan peliharaannya. Kenapa Kak Mitra? Karena Nabi Nuh adalah nabi yang setia dan takut akan Tuhan. Dia yang taat. Dia taat akan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kepadanya, ia melaksanakannya. Oh begitu ya. Jadi kalau orang yang taat itu akan membuahkan hasil ya Kak Mitra? Iya betul. Coba bayangkan. Pada saat itu banyak sekali Sin orang yang tidak taat sama Tuhan. Contohnya apa Kak Mitra? Males berdoa. Apalagi Kak Mitra? Males nonton video yang udah di-share sama kakak-kakak sekolah minggu. Terus apa lagi? Hidupnya nggak disiplin. Apa itu hidup nggak disiplin? Hidup nggak disiplin itu seperti pagi-pagi dia bangun, dia langsung main HP. Harusnya anak Tuhan yang hidup disiplin, bangun tidur harus ingat kepada Tuhan, yaitu berdoa. Oh iya ya Kak Mitra, itu namanya saat teduh. Iya teman-teman, kalau kita anak Tuhan harus hidup disiplin, itu yaitu saat teduh. Iya betul. Aku masuk Kak Mitra. Nah itu adik-adik, jadi kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, kita harus taat dan disiplin. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada saat Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, itu Tuhan mendatangkan air bah selama 40 hari, 40 malam. Karena Tuhan telah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, maka Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Jadi adik-adik, siapa yang taat, siapa yang disiplin, dan siapa yang mengimani Tuhan Yesus,
dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Terus Kak Mitra, kalau kita nih yang hidup di dunia diselamatkan, aku kan sering dengar ya diselamatkan. Maksudnya itu apa sih Kak Mitra? Nah adik-adik, maksud dari diselamatkan ialah ketika kita mengandalkan diri kepada Tuhan, hidup kita disiplin, hidup kita taat kepada Tuhan, maka masa depan kita yang diberikan Tuhan itu ada. Masa depan kita cerah karena kita adalah anak-anak Allah. Masa depan kita nggak suram. Apa yang kita ingini itu bisa kita capai dan akan berhasil. Oh begitu ya Kak Mitra. Iya Cindy, begitu juga untuk adik-adik. Jadi kalau kita taat peraturan, apa yang dibilang sama guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, bahkan sama orang tua, berarti kita harus mau melakukannya. Kita harus seperti Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh sudah memberikan contoh dan teladan bagi kita. Dia tidak capek membuat bahtera yang besar, yang begitu lebar, begitu tinggi, dan begitu besar. Demi untuk taat akan perintah Tuhan, dia lakukan tanpa dia mengeluh. Nah adik-adik, Kak Mitra bersama Cindy di sini mau menekankan sebagai anak Tuhan, jangan pernah menyerah, tetap taat, disiplin, dan terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah adik-adik, begitu tuh sekilas cerita tentang firman Tuhan. Kak Mitra akan mendasari cerita firman Tuhan ini dari Ibrani 11. Kak Mitra, tar dulu deh. Kayaknya aku mau duduk aja deh dengerin Kak Mitranya. Aku capek berdiri. Oke, Sin. Kamu duduk, Kak Mitra mau bacain firman Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu ya. Oke Kak Mitra, sebentar ya. Kita dengerin ya kakak-kakak adik-adik sekolah minggu. Oke, Sin. Nah, adik-adik sekolah minggu, nas firman Tuhan yang mendasari kita pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 7a. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Yuk kita baca sekali lagi. Terambil dari mana? Terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 7a. Kak Mitra ulangin ya. Terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 7a. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, adik-adik yang terkasih, demikian firman Tuhan. Maka dengan itu, kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak sekolah minggu yang taat, jangan pernah tidak mengandalkan Tuhan, jangan pernah menyerah, dan kita harus hidup disiplin. Oke adik-adik, berjanjilah mulai hari ini untuk menjadi anak Tuhan. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mengaku pengikut Kristus, berarti kita harus melakukan apa yang Nuh lakukan. Hai Kak Mitra, oke, baik. Aku mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Oke, baik. Nabi Nuh adalah teladan. Dan mari kita contoh ya adik-adik, supaya kita bisa diselamatkan di dalam hidup kita. Oke adik-adik, aku senang banget hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Mitra. Makasih ya Kak Mitra untuk firman Tuhan hari ini. Yuk Kak Mitra, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang boleh Kau berikan di dalam hidup kami. Bapa, kami telah mendengarkan
sedikit dari firman-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan, terkhusus adik-adik sekolah minggu Tuhan, agar firman yang boleh kami dengar Tuhan dapat kami terapkan dan kami jalankan di dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami Tuhan dan berikan kami Tuhan kedisiplinan di hidup kami Tuhan, agar semua Tuhan keinginan yang boleh kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan boleh tercapai ya Bapa. Bapa, hanya kepadamu Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan keselamatan dan perlindungan Tuhan dapat kami peroleh hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk menghantar kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikian firman Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita doakan persembahan. Taruh persembahannya di dada. Mari kita doakan persembahannya. 1, 2, 3. Tuhan, terimalah persembahanku. Amin. Sambil kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik bertepuk tangan. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ulangi lagunya sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh yang Maha Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku bersyukur
Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Yeay!